Assalamualaikum, halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya masak sayur daun pepaya muda dengan tambahan daun so atau daun melinjo. Kemudian untuk lauknya ada bawang sayur, ikan asin, dan yang paling penting dan gak ketinggalan tentunya ada sambal ya. Set menu harian ini bisa dijadikan menu masakan sederhana sehari-hari yang ekonomis tapi tetap nikmat. Yuk kita mulai bikin sayurnya terlebih dahulu. Saya punya satu pepaya, akan saya potong menjadi dua. Ternyata ada merah-merahnya sedikit, nggak apa-apa ya. Ini akan saya kupas. Lalu akan saya parut menggunakan parutan seperti ini. Karena kalau diiris pakai pisau akan lama sekali ya selesainya. Nah ini sudah selesai cepat. Ini saya nggak timbang beratnya berapa ya. Kurang lebih mungkin 1 kilo ada ya. Saya beri garam, kemudian saya remas-remas sampai keluar airnya. Ini tujuannya untuk menghilangkan getah yang menempel pada pepaya muda tadi. Kemudian setelah diremas-remas keluar airnya akan saya cuci bersih, sisihkan. Bahan yang lain yang saya gunakan adalah 2 ikat daun melinjo atau daun so dan 1 tomat ukuran sedang. Semuanya saya iris-iris seperti ini, sisihkan. Lanjut ke bumbu-bumbuannya, ada 4 bawang merah, 4 bawang putih, cabai rawit hijau 20 dan 6 cabai merah besar, semuanya dipotong tipis-tipis. Saya tambahkan 1 genggam udang kering, ini saya rendam dengan air panas terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya juga punya 1 ikan asin, ini sudah saya rendam juga, kemudian saya akan goreng untuk dijadikan lauk ya. Jadi ini tidak akan saya masukkan ke dalam campuran sayurannya. Digoreng sampai matang, kemudian angkat. Nah, dalam minyak yang sama, jadi saya nggak ganti minyak. Saya gunakan ini untuk memasak sayur pepayanya. Dimulai dengan bawang terlebih dahulu, bawang merah, bawang putih. Pastikan kedua bawang ini benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang sedap. Baru bisa ditambahkan percabaiannya. Jadi kalau bawangnya belum matang, usahakan cabainya jangan dimasukin terlebih dahulu ya, teman-teman. Terutama untuk teman-teman yang baru belajar masak. Kita masak cabenya sampai matang juga. Boleh ditambahkan lengkuas ya teman-teman, karena saya nggak ada lengkuasnya jadi saya skip aja. Lalu kalau cabenya sudah matang, kita masukkan pepaya muda yang sudah tadi kita iris-iris. Aduk hingga tercampur rata. Bisa ditambahkan air, tidak usah terlalu banyak, airnya sedikit saja. Saya pakai 50 ml air sudah cukup. Karena kalau terlalu banyak airnya nanti bisa lembek ya. Apalagi ini pepayanya sudah cenderung akan matang, sudah muncul warna merahnya. Jadi kalau kebanyakan air nanti nggak bagus. Diaduk lagi, kemudian tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir atau gula merah, diganti dengan gula merah juga boleh. Dan penyedap, saya pakai Royco rasa sapi sebanyak 3/4 sendok teh Royco. Aduk lagi hingga garam, gula, dan penyedapnya ini tercampur dengan merata. Bisa ditutup ya, agar pepaya mudanya ini cepat matang. Tes rasa apakah asin, manis, dan gurihnya sudah sesuai. Jika tidak ada yang perlu diperbaiki dan pepaya mudanya sudah matang, bisa ditambahkan tomat sama daun melinjonya. Kalau tomat sama daun melinjonya udah masuk gini, nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Diaduk asal tercampur rata saja, kurang lebih 2-3 menit, udah bisa langsung kita angkat. Kurang lebih seperti ini, sudah bisa langsung diangkat kemudian disajikan dalam piring saji. Ini rasanya benar-benar enak sekali. Teman-teman bisa juga tambahkan bakso atau sosis ya. Ini hanya saya memakai resep dasarnya aja. Kita tinggalkan sayurnya, sekarang lanjut ke bagian menunya, yaitu bakwan. Kita siapkan 4 lembar kol yang udah dicuci kemudian diiris tipis-tipis. 1 bungkus tauge, ini beratnya 100 gram. 3 wortel ukuran sedang dipotong korek api. Kemudian daun bawang saya pakai 3. Dan seledri saya juga pakai 3. Namanya bakwan sayur, jadi sayurnya harus banyak ya teman-teman. Tambahkan 1 gelas belimbing santan atau setara dengan 200 ml santan. Kemudian bumbu halusnya saya hanya pakai bawang putih dan bawang merah masing-masing 2, dihaluskan. Kemudian ditambahkan garam 1 sendok makan, setengah sendok makan gula pasir. Kemudian baking powder 1/4 sendok makan. Diaduk sebentar, kemudian jangan lupa juga tambahkan penyedap. Saya pakai setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga semua tercampur rata. Dan untuk tepungnya saya pakai takaran sendok ya. Untuk mempermudah saya pakai 15 sendok makan terigu protein sedang, 2 sendok makan maizena, dan 2 sendok makan tepung beras. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, kenapa kok tadi santannya di awal? Agar lebih mudah
melarutkan hingga tercampur rata. Nah, ini kan terlalu berat ya adonannya. Saya tambahkan 1/4 gelas belimbing air es ya teman-teman, biar hasil dari bakwannya adalah renyah dan gurih. Kurang lebih kayak gini konsistensi adonannya. Kalau teman-teman mau buat frozen, ini tahan 2 hari di freezer dan 1 hari di kulkas karena ada santannya ya. Kalau kelamaan nanti bisa asam. Langsung goreng aja yuk. Nah, ini pas banget ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin stok untuk gorengan, atau misalkan pulang taraweh pengen yang anget-anget gitu ya, karena kan gorengan enaknya dimakan anget ya, bisa bikin dulu sorenya ditaruh di kulkas. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Kalau dua sisinya udah kuning kecoklatan kayak gini, udah siap diangkat. Bisa juga untuk ide jualan loh, dijual 1.500 atau 2.000-an boleh, tergantung tempat tinggal teman-teman. Ini dia sudah bisa diangkat, bakwan sayurnya sudah matang. Bakwan sayur yang benar-benar bukan hanya crispy saat digoreng, tapi juga crispy tahan lama ya teman-teman. Bisa disajikan untuk ide jualan atau sekedar untuk camilan keluarga untuk lauk. Ini benar-benar resep anti gagal ya teman-teman, bisa buktikan sendiri. Kita lanjut ke menu terakhir, ada sambal. Kita siapkan bahannya dulu. Yang pertama saya pakai 3 bawang merah, 1 bawang putih, 6 cabai merah besar, 1 buah tomat, dan cabai rawit hijaunya saya pakai 20. Ini untuk 1 porsi cobek kecil ya, juga 4 cm terasi. Terasinya akan saya bakar. Nah, selain terasi akan saya rebus. Direbus, jangan lupa untuk ditutup ya, biar cepat matang gitu. Kalau nutup kan udara yang terperangkap di panci itu akan bikin si cabenya cepat matang. Dibuka kayak gini, kalau belum matang bisa ditambahkan waktu masaknya, tapi kalau udah matang tinggal diangkat aja. Kalau udah diangkat, kita langsung haluskan aja. Saya mau ulek manual, teman-teman kalau males ngulek pakai chopper boleh. Karena ini jumlahnya sedikit, saya akan ulek manual aja. Kemudian kalau udah kayak gini, tambahkan terasi yang udah dibakar. Kalau terasinya udah dihaluskan kayak gini, jangan lupa tambahkan garam sama gula merah. Saya nggak pakai gula pasir ya, saya pakai gula merah. Masing-masing 1/4 sendok makan. Jadi garamnya 1/4 sendok makan, gula merahnya juga sama 1/4 sendok makan. Kalau ada jeruk nipis atau air asam itu boleh ya ditambahkan sedikit biar rasanya ada asam-asamnya. Cuma saya lagi nggak ada, jadi saya skip aja. Sebenarnya kayak gini aja udah cocok ya untuk teman-teman yang lagi kebetulan ngurangin minyak. Ini udah cocok banget karena terasinya dibakar, kemudian cabenya juga direbus ya. Jadi cocok banget. Udah enak juga rasanya. Tapi kalau teman-teman ngerasa udahlah dietnya besok lagi gitu ya, boleh ditambahkan micin 1/4 sendok teh aja. Diaduk agar micinnya tercampur ya, kemudian tambahkan minyak panas. Diaduk lagi minyaknya, ini udah enak banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.